punya boneka kayu yang bisa hidup. Jadi, seorang wanita bernama Kylie tengah menggambar boneka kayu yang baru saja dia beli. Tapi, tanpa Kylie sadari, sebenarnya boneka tersebut bisa hidup. Kylie pun menggambar boneka tersebut di kertas yang tengah senyum, dan Kylie pergi sebentar ke belakang. Pas dia balik, tiba-tiba boneka kayunya tersebut mukanya tergambar tengah senyum, mirip seperti apa yang digambar Kylie tadi. Karena ngerasa nggak cocok, Kylie pun menghapusnya. Pas malam, tiba-tiba boneka itu bergerak sendiri ke kamarnya Kylie, dan dia gantian menghapus mulut serta mata dan telinga Kylie pakai penghapus itu. Serem banget guys. Hati-hati saat memesan taksi online. Jadi di suatu malam ada seorang driver yang tengah menjemput customernya. Tapi tiba-tiba saja ada seorang laki-laki misterius yang mengetuk pintu mobil dan langsung menyemprotkan bius. Tak lama setelahnya customer tersebut datang. Dia nggak curiga sama sekali. Tapi setelah agak jauh dari rumah, tiba-tiba saja driver tadi teriak dengan keras dari dalam bagasi. Customer itu sadar dan langsung minta turun. Tapi justru dia juga langsung disemprot bius itu guys. Serem banget. Kejadian seram yang dialami oleh seorang babysitter. Jadi pada suatu hari ada seorang babysitter bernama Angel tengah menjaga anak kecil yang dia asuh bernama John. Sepertinya John tengah main mobil-mobilan di dalam rumah-rumahan kain. Karena sudah larut malam, Angel pun menyuruh John untuk segera tidur. Tapi ternyata di dalam rumah-rumahan itu nggak ada orang karena John keluar dari kamar. Angel nggak ambil pusing dan nyuruh John kembali tidur. Tapi nggak lama setelahnya, Angel dapat telepon dari orang nggak dikenal yang bicara nggak jelas gitu. Setelah dimatikan, Angel telepon balik. Tapi ternyata guys, HP itu bunyi di dalam rumah-rumahan itu. Ternyata ada seorang pria misterius yang langsung menyerangnya. Serem banget guys. Mannequin ini bisa hidup guys, serem banget. Jadi ada seorang desainer bernama Meryl yang baru beli sebuah mannequin berwarna hitam. Suami Meryl bercanda bilang ke Meryl kalau dia harus hati-hati nanti mannequinnya hidup. Pas malamnya, setelah Meryl ambil air minum, tiba-tiba saja mannequinnya pindah tempat. Sari bilang ke suaminya apa dia yang pindahin. Katanya enggak, karena suaminya lagi ada di tempat gym. Akhirnya dipindahinlah mannequin itu ke kamarnya Meryl. Gak lama kemudian, justru mannequin itu hidup dan langsung mencekik Meryl. Pas suaminya pulang, Meryl sudah tidak bernyawa dan sialnya, kini suaminya Meryl yang jadi korban selanjutnya. Serem banget guys. Di suatu malam, ada seorang cewek namanya Siska yang membuat sebuah permainan berupa telepon jadul, yaitu dua kaleng yang dihubungkan dengan tali. Di kaleng satunya dia beri tulisan, apakah kamu mau bermain? Dan dia letakkan di dalam lemari. Setelah beberapa saat Siska tertidur, tiba-tiba ada yang narik dan alarm berbunyi. Siska pun menanyakan beberapa hal dan ternyata memang ada yang menjawab, seorang anak kecil perempuan. Tapi karena takut, Siska pun menyudahi permainan itu dan lanjut tidur. Tapi tiba-tiba kalengnya keluar dari lemari dan Siska pun mau gak mau harus bermain lagi. Sosok dalam lemari itu minta bermain tebak kata. Siska kewalahan menjawabnya dan dia kalah. Sebagai hukumannya, Siska tiba-tiba tergantung oleh sesuatu hingga meninggoy. Dan ternyata sosok itu adalah Casper. Serem banget guys. Ada sosok serial killer yang keluar dari TV. Jadi ada seorang YouTuber konten horor bernama Tenny. Jadi setelah selesai syuting untuk kontennya, dia pun balik ke rumah dan dia dapat sebuah bingkisan berupa kaset. Tapi di kaset itu ada tulisan jangan diputar filmnya. Lalu Tenny pun telepon ke bestinya buat ucapin terima kasih atas kirimannya itu. Tapi bestinya bilang bukan dia yang kirim. Tenny pun mengabaikannya dan malah memutar kaset itu. Terlihat ada seorang laki-laki gondrong yang sangat menyeramkan. Karena Tenny lapar, dia pun menjeda videonya dan pergi ke dapur untuk ambil makanan. Tapi tiba-tiba laki-laki di kaset itu keluar dari TV guys. Pas Tenny balik, filmnya jadi hitam. Tenny agak takut apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tiba-tiba laki-laki itu sudah ada di belakang Tenny dan menghabisinya. Serem banget guys. Karena identitasnya bocor, wanita ini dalam bahaya. Jadi ada seorang wanita yang merupakan streamer OnlyFans yaitu bernama Kira. Saat dia nge-live malam Natal, tiba-tiba saja ada yang menelponnya dan mengirim dia foto-foto saat dia hendak masuk ke rumahnya. Padahal dia sangat merahasiakan data pribadinya termasuk rumahnya. Dalam live komennya, orang misterius itu akan mendatangi rumah Kira dengan segera. Kira yang ketakutan pun langsung mematikan live streamingnya dan segera menelpon 911. Bukannya dapat solusi, justru pihak 911 malah semakin membuat Kira panik. Tanpa Kira sadari, pintu kamarnya tiba-tiba sudah terbuka dan Kira pun ditangkap oleh orang misterius itu guys. Serem banget.
Wanita ini diculik oleh alien, serem banget guys. Jadi ceritanya ada seorang wanita bernama Jisoo yang sedang mengendarai mobil malam hari sendirian. Lalu tiba-tiba mobilnya mogok, dia mau minta bantuan tapi justru sinyalnya hilang. Alhasil Jisoo keluar dan cari sinyal. Terlihat ada seorang misterius yang mengawasinya dari kejauhan. Setelah agak jauh dari mobilnya, Jisoo tiba-tiba ngelihat cahaya terang dari atas. Lalu tiba-tiba saja Jisoo sudah ada di sebuah ruangan yang sangat terang. Ternyata Jisoo diculik oleh alien guys, serem banget. Ada sesuatu di rumah ini. Pada suatu malam ada seorang cewek yang dengar suara aneh dari ruang sebelah. Pas dia mau buka, dia dapat telepon dari seseorang yang ngajakin ketemuan sehingga dia lupa untuk membuka ruang itu. Setelah cewek itu pergi, terlihat ada tangan serem yang keluar dari ruangan itu. Singkat cerita, cewek itu udah balik. Ternyata dia habis ketemuan sama ayangnya. Dia kaget banget ngelihat ada telapak kaki gede-gede di kamarnya. Akhirnya, cewek itu memberanikan diri membuka ruangan itu. Dan ternyata di dalamnya ada seorang laki-laki seram tak berdaya yang dikurung oleh cewek itu. Dia ternyata adalah suaminya sendiri. Ternyata cewek itu adalah seorang psikopat guys, serem banget. Melihat langsung sosok Skibi di toilet. Jadi awalnya pria ini hendak cuci tangan di sebuah toilet umum. Sesaat kemudian dia dengar suara yang memanggilnya dari dalam salah satu WC. Tapi setelah dia intip gak ada siapa-siapa di WC itu. Tapi akhirnya pria itu dengar ada yang nyalain keran air di toilet paling pojok. Pas dibuka pintunya, ternyata ada sosok Skibi di toilet. Pria itu ketakutan dan lari. Namun sayangnya dia terus dikejar dan akhirnya ditarik untuk dibawa masuk ke kloset. Serem banget guys. Di suatu malam, ada dua orang anak yaitu Chelsea dan Mila yang bermain Truth or Dare. Kemudian Chelsea menantang Mila untuk menelpon nomor Murder Nanny, nomor misterius yang ia dapat di internet. Panggilan pertama dan kedua nggak ada jawaban, dan panggilan ketiga dijawab oleh Murder Nanny. Dia bilang akan datang ke sana dan menculik mereka berdua. Tak lama setelahnya, tiba-tiba Chelsea hilang. Mila pun ketakutan dan akhirnya Murder Nanny menampakkan diri untuk menculik Mila. Serem banget guys. Wanita aneh di rumah ini. Jadi awalnya si pemilik rumah terbangun dari tidurnya karena dengar suara dari luar. Ternyata masih pagi guys, jam 3:30. Dia cek dari CCTV dan terlihat sosok wanita aneh yang mencoba masuk rumah. Si pemilik rumah pun memperingatinya supaya pergi. Namun wanita aneh itu hanya terdiam saja. Karena kesal, akhirnya dia keluar rumah untuk mengusirnya langsung. Namun justru sosok itu hilang. Setelah pemilik rumah masuk lagi ke kamar, ternyata wanita aneh itu sudah ada di dalam. Lalu tiba-tiba dia sudah ada di kolong kasur dan langsung menarik si pemilik rumah. Serem banget guys. Wanita ini diserang oleh manusia tak terlihat. Jadi pada suatu malam, Katie tengah teleponan sama temennya sembari masak. Lalu tiba-tiba saja ada yang menaikkan AC di rumah itu sehingga Katie pun merasa kedinginan. Katie pun menormalkan kembali dan tanpa Katie sadari saat dia telepon ada yang muter kompor gasnya sampai maksimal. Alhasil makanannya kosong. Katie pun sadar ada yang gak beres ketika mainan alfabet tempelan dinding itu bergerak sendiri. Tapi tiba-tiba Katie dicekik oleh makhluk tak terlihat itu dan dihabisi. Serem banget guys.